ini ada sebuah kesalahan fatal yang sangat mendasar. Karena ada 28 barang bukti dalam bentuk link, ya. Pertama ya, itu saya yang ada pada beberapa produk jurnalistik ya, di beberapa TV gitu ya, beberapa media, itu cuma 5. Tapi yang 23 ada di surat dakwaan saya, yang gak ada hubungannya sama sekali dengan saya, kan itu udah false. Itu sudah cacat hukum di situ. Kalau memang surat dakwaan ini kepada saya, kepada Dr. Fauzia Tiasuma, ya harusnya objeknya ya hanya saya begitu. Ini kenapa ada nama-nama yang lain yang ada di situ? Nah itu udah jelas itu sudah cacat hukum dari sisi surat dakwaan. Ya, kemudian yang kedua adalah ini kesalahan fatal dari sisi apa sih sebenarnya produk ya yang kemudian didakwakan kepada saya. Ini kita bicara apa sih gitu ya? Kita bicara apa sih? Kalau dari pihak Dr. Tifa klaim 709 dokumen polisi. Temukan transkrip nilai Jokowi tanpa tanda tangan dekan. Hanya asisten dekan. Tifa tantang Jokowi hadir sidang, jelaskan keanehan ini. Kuasa hukum Jokowi bantah, pastikan ijazah asli siap ditunjukkan. Publik tunggu siapa yang benar. Kita nggak bisa kita sebagai umat muslim mohon sampaikan kepada Pak Jokowi jangan bilang pasti karena kepastian itu hanya milik Allah. Maka insya Allah kalau memang mau hadir katakan insya Allah. Tapi hal ini yang dinantikan dari pihak Dr. Tifa. Oh ya tentu saja ya karena gini saya sangat menanti kehadiran Pak Jokowi Widodo di PN Jakarta Timur. Kenapa? Karena saya mau bertanya tentang 709 dokumen ini ya. Karena ini bukan sekedar ijazah so-called ya beliau punya ini bukan ijazah beliau ya. Ini produk digital yang saya dapatkan di internet ya. Ini bukan ijazah beliau ya. Dan ini bahan kajian saya di sini kan ya, gitu. Nah, yang lebih buat saya excited itu 709 dokumen ini. 709 dokumen yang setahun ini juga sudah saya pelajari. Daftarnya juga saya sudah dapatkan salinannya dari Polda Metro Jaya ya. Jadi salinannya 709, 505 salinan ini sudah kami pelajari setahun. Maka dengan senang hati kalau seandainya Pak Joko Widodo mau hadir, senang sekali saya. Kita akan diskusi transkripnya ya. Kita akan diskusi transkrip nilai beliau itu yang tidak lengkap itu, yang pakai bukan cetak mesin ketik tetapi pakai tulis tangan. Kemudian transkripnya yang tidak ada tanda tangan dekan itu Prof Cik kan dosen ya, kita sama-sama pengajar, nggak mungkin kita akan meluluskan mahasiswa ya dengan transkrip tanpa tanda tangan dekan, pembantu dekan 1 nggak mungkin. Maka itu baru 1 ya. Saya sih nggak usah banyak-banyak Prof Cik, teman-teman semuanya. Saya cukup tanya 3 aja kok dari 709 dokumen itu. Saya dengan senang hati akan mendengarkan, menyimak apa yang akan beliau ceritakan nanti dengan 3 saja. Panelis Mas Heri. Baik, terima kasih. Saya sebenarnya memilih jadi penonton karena menikmati diskusi pada malam hari ini begitu ya. Cuman karena saya diminta jadi panelis maka harusnya syiratul mustaqim, jalan di tengah-tengah aja yang. Tifa bongkar kejanggalan ijazah Jokowi. Di hadapan publik, ia membeberkan transkrip nilai tanpa tanda tangan dekan, hanya asisten dekan. Tifa juga tantang Jokowi, hadir sidang dan jelaskan 709 dokumen yang disita polisi, termasuk dokumen yang disebutnya bukan milik Jokowi, tapi milik pengunggah. Kuasa hukum Jokowi bantah dan pastikan ijazah asli siap ditunjukkan. Bahkan Jokowi akan hadir fisik di persidangan. Publik ini menanti, akankah Jokowi datang dan jawab seluruh tudingan ini? Selamat malam, Anda menyaksikan catatan demokrasi kasus yang menjerat Dr. Tifa dan juga Roy Suryo kini sudah memasuki babak baru. Hari ini Roy Suryo sudah mendengarkan putusan dari pra-peradilan, sementara Dr. Tifa sebagai terdakwa sudah mendengarkan pembacaan dakwaan dari majelis hakim. Kami hadirkan langsung Dr. Tifa di studio catatan demokrasi. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada BHS yang terus mendukung program kami. Tepuk tangan boleh buat BHS. Ada suara mahasiswa di sini dari Institut Swins, tepuk tangan teman-teman dari Swins. Dan juga dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Dua panelis kita di tengah ada Prof. Cik Juliati Hisham, sosiolog hukum dari UNJ. Malam Prof. Dan juga ada pakar hukum pidana dari Universitas Tarumanegara, Mas Heri. Tifa serang balik dakwaan jaksa.
Ia sebut dakwaan lemah, rekayasa, dan penuh barang bukti link yang tak ada kaitannya dengan dirinya. Tifa klaim yang ia analisis adalah produk jurnalistik di TV dan YouTube, sehingga dilindungi UU Pers dan Dewan Pers, bukan ranah pidana. Kuasa hukum Jokowi bantah, ini bukan soal produk jurnalistik, tapi pelanggaran hukum yang dilakukan subjek hukum. Siapa yang benar? Publik yang menilai. Bahaya kalau seperti ini caranya. Mas Rifai? Jadi kembali lagi ya, sebenarnya kalau nanti diikuti di proses nanti persidangan sidang ya, sebenarnya penyidik juga sudah mendengar keterangan Dewan Pers. Jadi perkara ini sendiri juga waktu dilakukan P19 oleh jaksa, banyak sekali juga pertanyaan-pertanyaan pendalaman yang tentunya mengedepankan prinsip kehati-hatian. Ya, diantaranya juga dari Dewan Pers juga sudah dengar keterangannya, dan akhirnya pihak jaksa merasa perkara ini tetap bisa diuji dalam persidangan. Artinya jaksa sendiri sudah memiliki keyakinan. Jaksa ini sebagai pihak independen ya, dia kan mengambil alih kepentingan korban dengan meneliti dulu semua pembuktian yang ada ya. Terutama mungkin pertama jaksa juga harus meyakini apakah jaksa ini asli atau palsu. Karena saya yakin kalau palsu jaksa tidak mungkin bisa menyatakan perkara ini P21. Ya, zolim. Itu saya yakin jaksa sudah bisa menjawab soal keaslian ijazah ini ya, menimbulkan keyakinan bagi dirinya untuk melakukan penuntutan. Lalu kedua, melihat juga tadi yang seperti alasan-alasan kepentingan umum dan segala macam, jaksa juga sudah melakukan penelitian gitu ya. Nah, termasuk apakah ini dalam ranah pers, perlindungan pers atau tidak, juga jaksa saya pikir juga sudah melakukan pemeriksaan. Karena saya juga dan pada akhirnya program TV disebutkan ya, Bang Rifai? Disebutkan Ya. Dan bukan ada kalau nggak salah ada 2 TV yang mungkin juga nanti jadi saksi ya. Ada 2 TV, ada 2 seksi kanal yang YouTube juga. Betul. Ya, jadi artinya nanti semua akan didengar, dan pihak jaksa kan di sini kembali lagi loh, mewakili negara loh ya. Merasa ini cukup untuk bisa diuji dalam persidangan, dan jaksa memiliki keyakinan untuk melakukan penuntutan. Jadi kita hormatilah proses itu, karena kita juga cukup perlu percayalah teman-teman jaksa kan di satu sisi dihargai oleh teman-teman juga tidak melakukan penahanan, tapi di sisi lain teman-teman jaksa juga berkeyakinan untuk memajukan ini ke persidangan. Saya pikir perlu dihargai, dan dengan tetap menghormati asas praduga tidak bersalah, saya mengajak publik semua mengikuti persidangan secara objektif, komprehensif, dan nanti biar Ancaman 12 tahun penjara untuk Tifa. Kuasa hukum Jokowi, Bang Rifai, pilih pasal 35 UU ITE yang ancamannya paling berat. Tifa sebut ini kriminalisasi dan pembungkaman kritik. Ia juga menyoroti produk jurnalistik yang dilindungi UU Pers kini dipidanakan. Kuasa hukum Jokowi bantah, yang diproses adalah pelanggaran hukum subjek, bukan produk jurnalistik. Publik bertanya, apakah diskusi publik berujung penjara? Simak perdebatan sengitnya. Digital yang dimiliki oleh Dian Sandi ini bukan Jokowi yang punya ya, tapi produk digital yang dimiliki oleh Dian Sandi. Semakin saya bingung. Kenapa kenapa spesimen-spesimen seperti ini yang beredar? Dan kemudian kami tanggal 15 Desember 2025 ketika kita berdua ya, saya waktu itu status sebagai tersangka, ditunjukkan hanya sekitar 5 menit, itu pun dari jarak jauh begini. Ya, padahal saya mau sampaikan Prof. C, harusnya kalau apalagi saya sudah jadi terdakwa begini, saya harus punya hak, dan saya akan meminta hak kepada hakim untuk melakukan yang namanya cross examination. Itu hak saya. Apalagi ketika tadi Bang Rifai memilih dari sekian pasal, beliau memilih pasal 35. Supaya tahu ya adik-adik ya, pasal 35 itu hukumannya 12 tahun. Jadi beliau memilihkan pasal yang paling besar. Kalau saya memang katakanlah beliau mengincar saya dengan pasal 35 dengan hukuman 12 tahun, menjerumuskan saya di penjara 12 tahun, saya punya hak sepenuhnya untuk melakukan cross examination. Saya punya hak untuk melakukan cross examination terhadap apa yang diakui sebagai ijazah asli Joko Widodo. Pak Rifai. pertama tentu setiap orang yang berhadapan dengan hukum memiliki hak pembelaan dan perlu difasilitasi sebaik mungkin ya. Tifa tantang Jokowi buktikan ijazah asli di sidang. Tifa sebut pasal 35 UU ITE yang dipilih kuasa hukum Jokowi ancamannya 12 tahun penjara adalah bentuk kriminalisasi. Ia juga klaim saat di sidang dirinya hanya diberi waktu 5 menit melihat ijazah dari jarak jauh, tak boleh disentuh. Saya minta hak cross examination untuk buktikan mana yang asli, tegasnya.
Kuasa hukum Jokowi bantah, Tifa sudah diberi kesempatan lihat ijazah asli saat penyidikan, tapi tetap ngotot menyebut palsu. Siapa yang benar? Sidang akan ungkap semuanya. Beliau sendiri dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas, hidup di bantaran kali, menyelesaikan perkuliahan sampai bisa masuk di fakultas yang cukup ternama juga suatu kebanggaan. Orang tuanya mampu mengantarkan pendidikan anaknya dengan segala keterbatasan, tapi sekarang hari ini seolah-olah diputar balik dengan semudah itu tanpa pertanggungjawaban. Ini yang menurut kami ingin diluruskan. Jadi intinya sekali lagi agar jelas ada kepastian. Apakah betul Pak Jokowi pernah berkuliah di UGM sehingga tuntas dan apakah betul Pak Jokowi menerima ijazah ini asli dari UGM. Hanya itu. Dan biarlah di dalam negara hukum ini ya akhirnya yang bisa memutuskan pada saat terjadi perbedaan mendapatkan pengadilan. Kembali lagi Pak Jokowi tidak mengejar soal pembidaan apa segala macam. Nanti di sidang beliau akan menyatakan itu. Nah terkait dengan yang Ibu katakan apakah Pak Jokowi akan hadir? Kebetulan kami 1 minggu yang lalu kembali lagi bertemu dengan Pak Jokowi di Jakarta. Beliau hadir habis upacara Bayangkara itu ya. Kami diundang dan saya menanyakan kembali. Bapak ini sudah banyak wartawan bertanya apakah Bapak akan hadir dalam persidangan Ibu Tifa. Beliau menyatakan akan hadir secara fisik dalam persidangan, tidak ya, tidak melalui Zoom. Ya, karena beliau ingin menunjukkan penghormatan saja kepada lembaga peradilan, datang seperti rakyat biasanya, melakukan upaya hukum dan memohonkan keadilan pada hakim. Dan beliau akan melakukan ini seperti masyarakat biasa. Dan mungkin perlu dicatat, Prof, ini pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, seorang presiden datang langsung ke persidangan. Seperti kita ingat di zaman Pak Harto dulu, beliau tidak hadir karena keterbatasan fisik. Lalu kedua, kebetulan saya pernah menangani kasus Pak Hadi Ramalan di kasus Bulukit. Kita ingin mendengar keterangan Pak Habibie. Beliau juga waktu itu hadirnya secara telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Ya, jadi 2 presiden tidak hadir, satu tidak hadir karena keterbatasan fisik, satu melalui telekonferensi. Dan inilah pertama kalinya beliau hadir seperti rakyat biasa, duduk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan akan menjelaskan seluruh fakta yang dia ketahui secara di bawah sumpah, dan beliau akan menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki yang memang sebagian besar sudah disita oleh pihak penyidik dan sekarang dipegang oleh jaksa ya. Dan beliau memastikan juga selain akan menunjukkan ijazah SMA dan S1, beliau juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. Dipastikan hadir ya Pak? Dipastikan hadir. Secara fisik datang langsung It's ke clear. persidangan. Seminggu yang lalu kalau saya tanyakan, beliau menyatakan pasti akan hadir. Saya tambahkan kalau memang seperti itu Pak, karena memang mungkin masyarakat banyak juga ingin seperti itu melihat. Betul. Gitu kan, apakah benar apa yang dituduhkan selama ini ataukah memang salah gitu kan, sehingga memang seharusnya seperti itu agar supaya kasus ini cepat clear loh Pak. Ya. Kasihan masyarakat kita terbelah seperti ini. Baik, saya tambahkan sedikit. Iya, tadi juga Pak Jokowi kembali menyatakan di depan publik per hari ini Jokowi siap hadiri sidang dan bawa ijazah SD hingga S1. Kuasa hukum Jokowi, Bang Rifai, umumkan mantan presiden akan datang fisik ke PN Jaktim, bukan via Zoom, untuk buktikan keaslian ijazahnya. Ini pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, presiden hadir di persidangan sebagai pelapor. Tifa sambut dengan sindiran. Jangan bilang pasti, karena kepastian hanya milik Tuhan. Saya trauma janji SMK 6000 dulu. Tifa juga tantang Jokowi jelaskan 709 dokumen yang disita polisi di depan hakim. Akankah Jokowi benar-benar datang? Publik menanti duel bersejarah ini. Apa yang kali ini beliau sampaikan kepada para lawyer dan pendukungnya benar ya. Karena saya itu trauma dengan SMK 6000 itu ya. Dan berbagai macam hal-hal yang kemudian dianulir sendiri gitu ya. Begitu banyak janji-janji beliau. Nah kali ini mungkin ya setelah nggak jadi presiden, mudah-mudahan apa yang beliau katakan bukan kepada kita ya, kepada para lawyer maupun kepada para pendukungnya kali ini benar. Maka saya juga sarankan Bang Rifai bilangnya insya Allah ya. Karena kita nggak bisa kita sebagai umat muslim mohon sampaikan kepada Pak Jokowi jangan bilang pasti. Karena kepastian itu hanya milik Allah. Maka insya Allah, kalau memang mau hadir, katakan insya Allah. Tapi hal ini yang dinantikan dari pihak Dr. Tifa. Oh ya, tentu saja ya, karena gini, saya sangat menanti kehadiran Pak Jokowi Widodo di PN Jakarta Timur. Kenapa? Karena saya mau bertanya tentang 709 dokumen ini, ya. Karena ini bukan sekedar ijazah sokot, ya, beliau punya ini bukan ijazah beliau ya. Ini produk digital yang saya dapatkan di internet ya. Ini bukan ijazah beliau ya. Dan ini bahan kajian saya di sini kan ya, gitu. Nah, yang lebih
lebih buat saya excited itu 709 dokumen ini. 709 dokumen yang setahun ini juga sudah saya pelajari. Daftarnya juga saya sudah dapatkan salinannya dari Polda Metro Jaya ya. Jadi salinannya 709, 505 salinan ini sudah kami pelajari setahun. Maka dengan senang hati kalau seandainya Pak Joko Widodo mau hadir, senang sekali saya. Jokowi siap hadir dan bawa ijazah SD S1. Kuasa hukum umumkan mantan presiden akan datang fisik ke PN Jaktim, pertama dalam sejarah Indonesia. Tifa sambut dengan sindiran pedas. Jangan bilang pasti, kepastian cuma milik Tuhan. Saya trauma janji SMK 6000. Ia juga tantang Jokowi jelaskan 709 dokumen dan transkrip nilai tanpa tanda tangan dekan di sidang. Siapa yang terbukti berbohong? Publik menanti duel bersejarah ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa kembali.